Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E ini? Saya harus berbuat bagaimana ceritanya? Iya, iya, terima kasih Mas Andro sudah ditelepon balik. Seperti yang saya ceritakan di chatting saya tadi panjang kali lebar seperti itu, memang itu yang kenyataannya terjadi, faktanya seperti itu. Saya juga ikut bingung, ya apa ini harus menyikapi. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Sedangkan dulu, gini, awal mulanya ya seperti kebanyakan PMI kan dibantu oleh sponsor dimasukkan PT, ya kan Mas? Siap. Nah, si inisial P, saya sebut saja begitu ya, Ya, nanti Mbak untuk P, Mbak P. paspornya Jadi Mbak P, ya jangan Mbak, disebutin nama Mbak P. ya, Karena sebentar, ya, sebentar saya potong. Harus Samen boleh bercerita dengan saya. Saya ini kan pihak yang tidak tahu. iya, iya, Jadi heeh, ketika saya pihak tidak tahu, boleh kita heeh. berpikir praduga tak bersalah. Jadi sampean ceritakan Iya, iya, aja. nggak apa-apa, iya, wajar, wajar Versi sekali sampean Mas. sampean ceritakan, sampean ceritakan gitu. Oke, lanjut. Iya, iya. Versi saya ini seperti yang ibu saya ceritakan juga Mas, Mm-mm. karena saya sebenarnya kan saya belum ini juga selama di Hong Kong ini saya belum ketemu sama dia. Dia masih waktu dia melarikan dirinya itu masih 2 mingguan lah kurang lebih. Nah ini sudah laporan di agensi katanya sudah bantu lapor ke KJRI dan kita tunggunya sudah hampir sebulan lebih lah. Sedangkan saya belum pernah ketemu sama sekali sama dia, Mas. Hmm. Jadi saya bilang ke ibu, Bu, lah ya apa? Aku loh belum pernah ketemu di sini. Dia alamatnya di mana? Di sini, di sini. Saya juga nggak tahu ya apa saya nyarinya gitu kan. Mm-mm. Oke. Nah, Terus? awal mulanya seperti biasa kan, calon PMI itu kan dibantu sponsor masuk PT. Mm-mm. Nah, karena dia kesulitan ekonomi, ya kita maklum lah ya, seperti saya dulunya juga, ya dia minta bantuan sama ibu saya tentang pendanaan dan sebagainya, tentang perjalanan ke PT dan tentang selama di PT itu seperti apa. Pokoknya semuanya itu di cover sama ibu saya sebagai sponsor. Ya harapannya karena nanti kalau dia sudah selesai potongan ya itu kan nanti ibu saya dapat fee dari pihak PT ya kan Mm-mm. Mas. Siap. Nah terus dari situ Mas saya agak emosional ini soalnya. Keluarin aja ke saya, nggak ada masalah. Sampean mengeluarkan emosional sampean ke saya nggak ada masalah. Yang penting kan tidak menyebut nama. Lanjutkan saja biar agak sedikit lebih lega. Ya Nggak apa-apa. sebenarnya intinya adalah saya minta bantuan untuk diviralkan gitu bisa nggak ya Mas untuk pencarian orang kabur ini soalnya memang banyak pihak yang dirugikan Mas. Pihak PT selama 5 bulan potongan itu belum ada dibayar sama sekali. Kemudian pihak sponsor ibu saya yang memasukkan dia ke PT ya kan, ya ya namanya juga kerja ya Mas, ibu saya juga kerja kan. Hmm. Tapi ya paling enggak namanya uang bantu itu ya gimana sih ada uang lelahnya kayak gitu walaupun nggak minta kan. Nah ini belum apa-apa sama sekali tapi dia sudah melarikan diri. Itu artinya dia membebani banyak orang. Belum lagi nanti pihak keluarga. Wes kalau ngomongin keluarga saya nggak bisa Mas. Benar saya tadi mencoba konfirmasi dulu sebenarnya dari kemarin saya habis ngomong ke ibu Bu, ya apa nanti kalau saya bantu viralkan ke konten kreator banyak di Hong Kong. Oh Jumbo, nanti beban mental loh ibu cuma sampean aja nek sampean nanti ke agensinya tolong minta bantuan yang sebenar-benarnya bisa dibantu enggak. Intinya ibunya terutama itu bilang wes pokoknya dicekal nggak popong prosesnya seperti apa yang penting dia bisa pulang balik ke Indonesia pulang lagi wes dekem di rumah nanti urusan PT hutang-hutangnya biar kekeluargaan kita usahakan. Nah dari situ kan kita juga ikut beban mental nggak sih Mas. Uang, uang niatnya pergi ke luar negeri mau memperbaiki ekonomi keluarga ini malah jadi beban keluarga. Ya apa coba, serba salah ya jadi ibu saya juga. Hmm. Ibu saya niatnya mau bantu tapi ternyata malah yang dibantu di sininya kurang ajar kayak gitu. Beban mental juga ibu saya. Serba salah lah Mas intinya. Ya, jadi gini,
dia sudah proses selama 5 bulan, ikut pelatihan di PT, ya kan, di salah satu PT. Kami dari, boleh disebutkan PT-nya Mas? Enggak? Sekali Nggak usah lagi, ya? jangan menyebutkan identitas karena begini loh Mbak, saya ulang lagi, sampean boleh menceritakan semua versi sampean, tapi tidak disebutkan nama semuanya karena sekali lagi Oke. saya beda. Iya. Kalau cerita sama saya beda. Kita mengambil runut aluran cerita, saya dengerin sampai habis, setelah itu saya ngasih komen sama sampean. Jadi kalau sampean Oke. belum habis mengeluarkan, saya mau potong kan nggak enak. Lanjutkan saja. Iya. Apa yang ingin sampean Oke. ungkapkan? Sampean sudah tak kasih media saya untuk bercerita. Silahkan, Oke, Mas. monggo. Oke, terima kasih. Ya, maaf, terima kasih. Ya. Jadi setelah 5 bulan proses itu akhirnya visa turun, kemudian dia terbang ke Hong Kong dengan harapan, kita semua berharap dia nanti kerja baik-baik, lancar, dapat gaji sesuai, bisa ngumpulin uang dan lain sebagainya untuk perbaikan ekonomi keluarga, ya kan, seperti harapan kita semua. Tapi kenyataannya setelah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu di Hong Kong, ternyata si majikannya laporan ke agensi bahwa si bocah ini kabur tanpa, kalau laporan dari majikannya sih katanya nggak ada masalah, yang ngomongnya ke agensi ya. Kemudian agensi lapor ke PT dan PT langsung ngomong dong ke ibu saya sebagai sponsor yang bawa si anak ini, ya kan. Siap, Nah, lanjut. ibu saya langsung shock, kaget. Nah, saya cuma dengar cerita dari ibu saya ini, gitu loh Mas. Dan sayangnya ibu saya ini nggak mau dihubungi Mas. Kalau untuk konten kreator saya kan gini Bu, di Hong Kong itu apa-apa kalau belum viral itu susah Bu. Jadi kita minta bantuan konten kreator biar viral sekalian, nggak apa-apa, kita sama-sama. Ini bukan malu buat ibu, tapi ini buat dia, biar dia ada jerahnya juga, kapoknya juga itu loh Bu. Ojo Bu, nanti malah jadi panjang gitu Mas. Nah saya ya apa, saya juga nggak bisa bantu apa-apa Bu, saya cuma bisa bantu telepon salah satu konten kreator nanti lah. Nah saya kan ingatnya cuma sama Miss Y, ya kan Mas. Siap. Tapi ya karena beliau sibuk sekali, akhirnya saya juga jadi ini kan, saya kan followernya, subscribernya Mas Sandro juga kan, sering muncul juga video-videonya. Kenapa saya nggak coba ke Mas Sandro dulu ya? Gitu pikiran saya. Oke. Nah sekarang, sampai di sini Mas, intinya adalah bisa nggak sih kita melaporkan sendiri, maksudnya saya melaporkan sendiri dengan bekal foto paspornya ke kantor polisi bahwa si anak ini kabur dan minta ditangkap, kemudian prosesnya seperti apa nanti biar segera dipulangkan. Bisa nggak sih Mas kayak gitu? Udah, giliran saya jawab. Kalau sampean Iya, sudah Mas, selesai ngomong, giliran saya ngomong Mbak. Saya nunggu giliran saya ngomong soalnya. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, YouTuber itu tidak ada hak. Sekali lagi, YouTuber tidak ada hak untuk menyebarluaskan informasi, notabene ya, kalau informasi itu tidak dari A1. Makanya kan saya beda. Kalau sampean lihat konten saya tidak pernah menampilkan muka atau menunjukkan ke orang bahwa ini penjahatnya, ini masalahnya. Saya nggak pernah seperti itu. Karena saya tahu di mana saya harus memposisikan. Kalau pihak PT itu yang membuat pers conference atau sosial medianya PT itu boleh Mbak. Sosial medianya agent itu boleh. Karena mereka bersentuhan langsung dengan si mbaknya tadi, Mbak P tadi. Itu boleh. Bahkan orang tuanya sendiri itu melaporkan, menyampaikan itu boleh. Karena dalam mereka pihak-pihak yang berhubungan. Sedangkan saya, sekali lagi, kalau kita lihat kacamata ya, kalau sampean mau bicaranya viral, ini kalau saya tidak berhubungan dengan mereka, saya tidak tahu menahu tentang Mbak P, saya dilapori dari sampean, kan satu pihak. Benar nggak? Bukan saya membela Mbak P ya, tapi ranah sesuatunya harus saya jelaskan dulu kalau di tempat saya. Karena sekali lagi, saya tidak menginginkan sesuatu yang viral. Tapi kalau ada sesuatu yang dibantu, ada alurnya. Ya alurnya tadi saya bilang, ada nggak pihak ibunya kandung membuat video
Nah, video itu bisa saya sebarkan di konten saya atau di sosial media saya karena sudah ada persetujuan dari ibunya yang bersangkutan. Dari sini sampean bisa memahami nggak? Oke, bisa Mas, Jadi bisa. kalau sampean yang memviralkan dan sampean yang akan melaporkan foto paspornya dan semuanya, sampean yang kena pasal, Mbak. Ingat, Iya benar. hukum di Hong Kong itu privacy, Mbak. Privacy itu dilindungi. Makanya saya tidak sama sekali menampilkan siapapun di dalam konten saya. Nggak viral, nggak ada masalah. Yang terpenting saya pada jalurnya, ya kan? Saya berpikir pada jalurnya. Nah, kalau sampean boleh, makanya saya tadi bilang mintakan video ke ibunya. Kenapa ke ibunya, bukan ibu sampean? Kalau ibu sampean sponsor, artinya berarti ada pihak Mbak P, pihak ibu sampean, dan saya pihak ketiga. Saya mengeluarkan, saya memviralkan, sedangkan ibu sampean posisinya adalah sponsor. Kalau sampean, Iya benar. jadi saya harus sampaikan urutannya itu. Ribet banget, iya. Saya tidak mau hidup saya itu dipenuhi dengan fitnah-fitnah yang nggak benar. Tapi kalau ibunya yang meminta, Nduk, namanya Mbak P, mantu Nduk, ibu di rumah. Lah itu kan beda urusannya. Iya. Ya kan kita sudah minta izin dan itu bagian keluarga. Makanya KJRI tidak pernah memposting teman-teman yang kabur. Sekali lagi, Iya. mereka punya Iya. pilihan dalam hidup, itu hak asasi yang harus dilindungi juga loh. Walaupun dia melakukan hal yang salah. Tapi Iya undang, benar sih Mas. tapi Iya Mas, punten. nah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas. Saya akan menjelaskan. Tapi Saya akan cuman membantu buat teman-teman semuanya, ya kan. Yang Mbak P tadi yang disebutkan ya. iya. Saya tidak akan bicara, Mas. saya tidak akan berbicara Mbak P kalau ibunya sendiri yang ngomong sama saya. Bisa dipahami. Artinya infonya A1. Bisa. Infonya A1 dan valid ibunya sendiri. Jadi kalau ibunya sendiri mencari anaknya kan sah. Dimanapun medianya boleh. Kan hubungannya adalah anak dan ibu. Bisa dipahami kan, Mbak? Iya. Jadi Iya bisa. sekali berhati-hati. Tapi kalau sampai nanti hari libur ada waktu ke tempatnya Miss Yuni mau ditunjukkan, monggo. Tapi kalau saya mohon maaf, saya tidak bisa. Kalau tidak ibunya sendiri. Kalau ibunya sendiri bikin video dan nunjukin fotonya anaknya, Duk pulango, aku nunggu kamu di rumah. Aku bisa nyelesain masalahmu. Sempat gitu Mas. Saya berpikir sempat gitu gini kan. Saya ngomong ke ibu, Bu, bilang ke emaknya Mbak P ini bikin video nanti biar saya yang posting di Facebook. Nah, saya bisa. Gitu. Ibu saya ini yang selalu menghalangi Mas. Katanya jangan Dok. Itu nanti kalau dilihat banyak orang jadi beban mental. Soalnya nanti ibu juga yang apa namanya yang kena, soalnya ibu yang ngajak, ibu yang proses dia. Sekarang ini ibu juga beban, Bu. Gitu, Mas. Gini, oke, dalam kasus hal seperti ini ya, saya sampaikan juga. Disitulah kehidupan. Di saat itikat baik dan maksud baik tidak diterima dengan baik, ya seperti ini salah satunya. Dan itu harus legowo menurut saya. Semakin kita tidak mengikhlaskan, semakin kita tidak rela, maka yang terjadi, pikiran kita akan kacau, pikiran kita akan dipenuhi dengan rasa kebencian. Jadi seperti itu, Mbak. Sekarang persoalannya adalah ketika kita, makanya jadi orang baik itu lelah, Mbak. Jadi orang baik itu lelah. Nah itu makanya kenapa kita harus tetap istiqomah berbuat baik. Gitu. Saya setiap hari ini menyemangati ibu saya, Mas. Ya sudah. Kalau tanggung jawabnya besar, apalagi kalau ketemu masalah kayak gini, tanggung jawabnya kan double. Dia mikirin si anak kaburnya itu gimana. Nggak usah. Gini. Dia juga beban mentalnya sama keluarga di rumah. Nggak usah dipikirin ya. Sampai ibunya si Mbak P ini sampai ngomong ya, saya manggilnya kan emak ya. Emaknya Mbak P ini sampai ngomong ke ibu saya, katanya gini, Bu ini gitu ya, manggilnya, wes gini aja, wes saya pasrah, kalaupun nanti dia bisa dipulangkan, biar dia nanti dijemput sama Pak Polisi Indonesia di bandara juga nggak apa-apa, wes biar dia kapok. Nanti hutang-hutang di PT itu sampai habis berapa, saya yang bayar, tak jual di sawah. Nah di situ kan ibu saya langsung tekanan batin, Mas. Sampai cerita ke saya nangis kayak gini. Saya bilang, Bu,
stop, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini masalahnya bukan di ibu, masalahnya ada di dia. Jadi kita sabar, tunggu info dari agensi yang katanya sudah minta bantuan ke KJRI untuk secepatnya menemukan anak ini. Karena pihak keluarga akan merasa lega kalau si Mbak P ini sudah ditemukan, nanti biar mereka yang kasih pelajaran gitu, maksudnya gitu, Mas. Duh, lah iya. Kan kita Sebentar, kita sebentar Mbak. Saya bersyukur potong, gantian ngomongnya. Nggak sampean terus yang ngomong, nggak ada selesainya kalau sampean yang terus yang ngomong. Makanya kalau maaf, ingin cepat ditemukan, bikin video. Ibunya suruh ngomong, foto gambarnya silahkan kalau pingin ketemu. Kalau jawabannya pasrah, marang Gusti, ya sudah. Nggak perlu dipanjangin. iya, Bisa dipahami iya, nggak iya, kalimatnya? nanti saya sampaikan ke ibu Jadi to biar the point aja. Kalau mau dibantu, ya sekali lagi, kalau mau dibantu, itu harus ibunya yang bersangkutan. Makanya kenapa daftar orang hilang yang dicari ke KJRI, itu kalau tidak ada hubungan keluarga, maka KJRI tidak membantu. Di sini iya, tidak lemeng-mengah. merespon gitu. Sampean bisa pahami nggak? Jadi, Iya, sampean bisa. boleh kancong terhadap ibu sampean. Tapi, kita tahu batasan kita itu ada di mana. Kita harus tahu ranah kita, alur yang tidak boleh kita lewati itu yang mana. Jangan membabi buta karena kita tersakiti, karena kita punya belas kasihan, terus kitanya ngawur. Saya nggak begitu, Mbak. Malang tidak bisa kita tolak. Untung tidak bisa kita raih. Maksud Iya, baik, tujuan baik, belum tentu juga diterima dengan baik. Kenapa orang baik itu pahalanya besar? Ya karena begini. Gitu loh, iya, Mbak. Mas. Sampean kalau bisa ngelihat konten saya, kontennya siapapun yang curhat, kita itu ditumpukin sampah, Mbak. Iya kan? Kita ditumpukin Saya benar. masalah-masalahnya orang, tapi kita tetap tegak berdiri, tetap akan membuat konten. Di mana konten itu ada ranah-ranahnya, ada alur-alurnya, ada hal-hal yang harus bisa disampaikan, ada yang tidak. Jadi, Iya, iya, iya. jadi ini sekali lagi persoalan ini sekarang yang pertama harus diterima dulu. Ya, ini musibah. Harus diterima dulu. Setelah ini diterima sebagai musibah, terus apa yang kita lakukan? Ndak usah panik. Ya, ndak usah panik. Kabur di Hong Kong, sekali lagi, kabur di Hong Kong itu bukan permasalahan besar bagi saya. Tapi bagi keluarganya saya kan nggak tahu. Tapi kalau keluarganya mau mencari, ya itu tadi jelas. Ibunya bikin video, unjukin fotonya, sebutkan namanya. Ibunya boleh. Sampean sebarkan di sosial media sampean boleh. Saya nyebarkan di sosial media saya boleh, asalkan ada kesepakatan sama pihak keluarga. Itu baru yang Iya, benar. iya, Jadi tidak angger iya, datang cerita kowar-kowar, Mbak ini gini-gini sepihak. Nah, itu akan menimbulkan fitnah. iya, benar, Mas, benar, benar Duh, sekali. iya, saya masih menghormati azas praduga nggak bersalah. Soalnya Iya, dia kabur sekali lagi ya, walaupun dia salah di posisi seperti ini, dia kabur, dia punya dasar pemikiran kenapa kabur, ya kan? Kenapa dia memutuskan iya, untuk kabur? Mengapa dia putuskan untuk pergi? Dia kan punya pemikiran sendiri. Dan kita tidak bisa memaksa dia. Weh, heeh. begundal, bangsat, anjing, kan nggak bisa begitu juga. Bener nggak? Bener nggak saya ngomong? Iya, benar, Mas. Kita nggak Iya, boleh. benar, Mas. Dia juga makhluk manusia yang bisa jadi di rumah majikan dia tertekan dan ABCD. Walaupun orang lain ngomong, alah ngunut tok, alah ngunut tok. Loh, kan setiap manusia punya ketahanan mental beda-beda kan, Mbak? Boleh kan saya bilang seperti Iya, itu? iya, 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 Walaupun dia iya, benar. salah, walaupun dia ajur, walaupun dia remuk, walaupun dia ambil gedes, entut goreng, kan kita tidak bisa ngejat sebelum dia sendiri cerita. Nah, itu bedanya orang baik, orang pura-pura baik, dan orang sok baik. Dan saya nggak mau dibilang orang Iya, yang baik, makanya saya ngeluarin kata-kata yang nggak bagus tadi gitu.
Biar saya Iya, itu iya, juga kadang bisa ngamuk, bisa emosi, bisa marah sama manusia. Makanya kalau memang ingin dibantu, sekali lagi kalau mau ingin dibantu monggo. Saya boleh pakai sosial media, saya boleh, tapi harus ibunya yang ngomong. Selain daripada itu, mohon dimaafkan sayanya. Saya tidak akan bisa membantu. Itu prinsip bagi saya. iya, iya, Ha-ha. benar Kalau sekali. Iya, ada benar. yang lain-lain yang mau menyampaikan tanpa melewati aturan itu, monggo, itu mereka, bukan saya. Tapi kalau saya seperti Iya, itu, karena benar belum tentu bijak. Tapi ketika kita bijak, maka kita harus melampaui beberapa kebenaran. Ini berat, Mbak. Memahami masalah benar belum tentu bijak. Ini berat. Nggak semua orang bisa di fase bijak. Makanya saya belajar gitu. Sampean bener, ibu sampean bener, ibunya dia bener. Ya kan? Itu bener kalau dibilang. Mereka ambil gedes. Ditulungi ramatur suwun. Bener, itu benar. Yang sampean nggak sampaikan. Tapi bagaimana ampun Mas. agar kita bijak? Iya, ah. Kan gitu. Kan kita harus bijak. Menyikapi segala sesuatu kan harus bijak, Mbak. Bukan harus benar dulu. Nah, Iya, kalau iya, benar. kalau kita ngomong teman-teman semuanya, ya kan? Oh, kamu salah utang. Ya salahmu dewe ngene. Iya. Yang ngelokno itu tidak salah. Tapi bagi saya itu tidak bijak. Ya kan? Orang manusia itu tempatnya salah. Maka dari itu untuk menjadi orang yang bijak, ya jangan dipersalahkan. Ya kan? Kenapa kok kamu ngelakuin salah? Orang Tuhan aja masih Gusti Allah masih memberikan ampunan. Kenapa kita yang jadi manusia kok melok-melok jadi demit? Kan gitu toh, Mbak. Ya. Dari persoalan ini sampean sudah bisa kan mendudukkan untuk Mbak P, siapapun itu yang kabur ya, yang kabur dari rumah, yang kabur dari majikan, orang tua sampean menunggu di rumah ya. Menunggu harapan sampean. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutin nama karena saya tidak langsung mendengar dari yang bersangkutan. Makanya saya menyebutnya inisial. Mbak P silahkan. Iya, Kalau sampean merasa, kalau sampean lagi nonton, ya monggo dikomunikasikan dengan keluarga. Tapi kalau sampean nyaman iya, dengan dunia sampean, itu kembali ke sampean. Saya hanya iya, menyampaikan oke. pesan dari temene tanggone sampean ya, yang jadi sponsore Saya sampean. tetangga satu desa, Mas. Niatnya itu pengen bantu. Duh, ya itu nggak perlu dibicarakan lagi, Mbak. Ya sekali lagi, hal yang baik belum tentu akan diterima dengan baik. Makanya jadi orang baik itu capek. Iya, ya gini, harapan saya, Mas, harapan saya. Nah, Mbak P, kamu kabur-kaburo, itu hak kamu, kehidupan kamu, pilihan ada di tanganmu. Tapi ojo nyusahin orang, enggak. bayar dulu kewajiban kamu, Hmm, potongan kamu di PT, hutang-hutang kamu, gitu loh. ah, Jangan jadi beban keluarga. oke, Ibumu, emakmu itu loh, itu oke. berharap lebih sama kamu, anak kamu juga. Sedih Mas, sumpah. Istighfar, Mbak. Kalau Jadi kalau istighfar. saya Ah, ah. ketemu sama dia di sini, saya cuma pengen ngomong itu, Mas. Ya Nanti siap. kamu lagi kabur-kaburo, tapi bayar dulu kewajiban kamu. Jangan jadi beban orang. Oke. Oke, sudah cukup, Mbak, yang ingin disampaikan hanya di situ. Mas, tapi nanti seandainya saya kondisikan sama pihak keluarga, kalau mereka bersedia bikin video klarifikasi untuk pencarian Mbak P ini, dan saya nanti ngomong mau minta tolong, minta bantuan sama konten kreator, mungkin Mas Sandro ya nanti, Saya bantu. karena Saya ya, bantu. Selama itu video nanti dari keluarganya, ibunya, saya akan bantu. iya, iya, nanti biar ibu saya ngomong baik-baik sama pihak keluarga sama emaknya, Siap. cara gerakan yang baik itu seperti ini, gitu Siap. ya Mas ya. Siap. Saya bikinkan konten Soalnya sendiri nanti. Saya bikinkan konten sendiri itu. Kalau seandainya memang ibunya yang bersangkutan. Karena itu adalah permohonan dari orang tua sendiri mencari anaknya itu saya berani. Saya up. Saya naikkan.
nggak menjadi Iya, persoalan. iya, terima kasih. Terima Siap, kasih Mas Andro, terima siap, kasih sekali. siap, siap. Banyak istighfar Mbak ya, istighfar yang banyak. Berdoa, jangan terlalu larut dengan masalah. Oke? Iya Mas, Ya, astagfirullah. ya, istighfar. Ya, apapun tidak ada musibah di dunia ini selain hanya kita memohon ampun dan memohon maaf kepada Gusti Allah. Nggak ada masalah. Ya, sekali lagi saya juga mohon maaf kalau yang cerita nangis, saya berusaha tidak menangis, Mbak. Karena saya mau menggunakan logika saya. Bukan berarti saya tidak punya perasaan, tapi saya laki-laki, saya lebih mengedepankan logika dibandingkan perasaan. Jadi ini bedanya. Kalau curhat dengan cowok dan curhat dengan cewek, atau cerita dengan Iya, cowok, cerita dengan cewek. Karena saya tidak ingin larut, tapi saya ingin menjadi bagian untuk bagaimana memecahkan persoalan ini. Bukan malah tambah larut, ya kan? iya, iya, Bukan benar tambah Mas. Iya, membumbui, bukan tambah Heeh. membuat jadi lebih keruh suasana. Tapi saya ingin kita cari solusi yang terbaik. Kita cari bagaimana caranya. Walaupun apapun yang kita lakukan belum tentu juga memberikan hasil dan tidak ada jaminan. Tapi setidaknya kalau kita sudah berjuang dan kita berusaha, ya Gusti Allah nanti yang akan kembali ke ujungnya, kan seperti itu. Iya, iya Mas. Sip. Oke, perbanyak Iya Mas. istighfar, banyak berdoa, ibadah, dekatkan kepada Sang Penguasa kehidupan ini karena setiap peristiwa selalu ada maknanya. Setiap peristiwa punya nilai. Dan bagaimana kita mengambil nilai sisi positifnya itu kembali ke diri masing-masing. Begitu ya Mbak E. Saya sangat Iya, terbuka. terima kasih Mas. Saya membantu apa yang bisa saya bantu. Yang penting aturannya sampean sudah tahu. Seperti itu Mbak E. Siap? Iya, iya Mas, terima kasih. J, Terima kasih J, waktunya J, Mas J. Andro. Si- Semoga nanti ada titik terang ya Mas untuk siap, siap Mbak. keluarganya biar tidak, Semoga. iya, biar tidak menunggu tanpa ada kepastian gitu loh Mas. Siap, siap, siap. Ya, Cukup? ya sudah, oke, terima Nggih, kasih matur Mas. sembah nuwun, sehat selalu Mbak ya, jaga sehat buat sampean dan Sama-sama, keluarga. sehat selalu juga Nggih. Mas Andro, Mbak Yudi dan keluarga. Nggih, matur. Selamat pagi. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Apes. Hah? Maknya lagi apes, mbaknya lagi tertawa di atas penderitaan orang banyak. Terus gimana? Terus? Iso ngomong orang? Gak iso ngomong. Bojoku gak iso ngomong. Oke, buat teman-teman semuanya, Mbak P yang lagi dicari sama keluarganya, yang kabur dari rumah majikan 2 minggu, nggak bayar potongan sekian bulan, nggak apa-apa. Bukan sekian bulan, belum bayar sepotongan sama sekali. Belum bayar potongan sama sekali, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ya, ketika kita membuat susah orang banyak, kita membuat masalah buat orang banyak, maka dampaknya juga akan kembali ke sampean. Saya sekali lagi tidak menjudge, tidak menghakimi, tidak ngomong sampean yang salah, tapi setidaknya ada banyak orang yang tersakiti di sana. Pikirkan itu. Hari ini kita bisa tertawa, hari ini kita bisa tersenyum atas penderitaan orang yang kita bebankan, tapi suatu hari nanti, ya kan, balasan itu akan ada, karma itu ada. Dan berbahagialah manusia yang mempercayai atas dosa dan karma. Tapi ketika kalian tidak yakin atas dosa dan karma, ya nggak apa-apa, lakukan terus. Karena sekali lagi, nek jirene menungso kabeh ngomong Gusti Allah mboten sare, kata mereka. Tapi kalau kata saya adalah kitanya yang keturun. Jadi bangun Mbak, jangan kebanyakan keturun. Karena kalau sampean keturun itu berarti sampean tidak sadar. Kalau Gusti Allah nggak perlu dibahas, yang penting kita yang harus dibahas, ya. Bukan Gusti Allah mboten sare, kita ini keturun. Jadi ojo keturun suwe-suwe, ndang sadaro dan insafo. Itu saja dari saya, dari wong ganteng sak donya yang belum tentu juga orang baik. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.